di yang waktu lalu meminta dana kepada orang lain. Nah, itu yang harus kita bersihkan mulai hari ini. Ya, begitu aja. Makasih ya Elia. Terus support kekristenan. Jangan juga pesimis bahwasanya orang-orang seperti itu adakah pertobatan, kita berdoa untuk mereka. Gitu. Lanjut, Kak. Iya. Di situ semua karena memang begini teman-teman ya. Kalau hanya tadinya juga kalau misalnya Elia naik hanya untuk berbicara, aku waktu itu Kak tidak ada begini Kak Reda. Aku hanya kalau hanya modal berbicara ya, itu tidak akan bisa pernah saya izinkan di room saya teman-teman. Ya, tidak. Tapi karena ini sudah menyangkut data yang autentik, makanya saya bilang bukti jejak digital itu teman-teman ya tidak akan pernah itu dihapus seperti membalik telapak tangan teman-teman, tidak akan pernah bisa. Nah ini semua punya bukti ya teman-teman, jadi bukan omon-omon ya. Jadi untuk orang Kristen yang masih kami di sini teman-teman sebagai room pemerhati, bukan berarti kami itu hanya memperhatikan si A, si B, si C, bukan. Kami di sini banyak kekecewaan terhadap apologet ya, berawal dari penipuan yang dilakukan si Gajang Yingi, si Iskariot ya. Di situ kami hadir. Kenapa hadir? Teman-teman Sofia Abis Saipudin ya. Disitulah saya hadir ya. Di situ hadir room ini teman-teman ya. Bukan berarti saya mau hadir di sini untuk pansos, cari viewers ya, cari paus. Sorry teman-teman. Makanan saya itu expired di rumah teman-teman. Sorry ya. Kesini-sini teman-teman. Dari awal saya buka room, saya melarang. Rose aja udah mau kugigit orang waktu itu. Ya. Kesini-sini orang semua mentraining saya lah. Ini tante itu harus ada, harus diizinkan. Nah terus pencet nanti ini ada di situ WL supaya room tante itu, karena ini room harus dibesarkan. Room ini harus dibesarkan tante. Datang lagi si A, si B itu berbagi WhatsApp, bertelepon. Ini room harus dibesarkan Kareda. Ini room luar biasa Kareda. Ini room begitu teman-teman. Bukan dibilang saya gembel mencari ini untuk donasi. Sekarang terbantahkan ya semua omongan-omongan bahwa semua orang-orang yang di luar negeri sindikat. Kenapa tadi dia harus ke luar negeri teman-teman? Ke Malaysia. Benar-benar dia dilaporkan. Siapa yang melapor? Emang Katolik, Ortodok, Protestan? Hah? Kan itu umat sebelah. Itulah yang kami perjuangkan di luar negeri di sini, teman-teman, supaya hukum-hukum itu ya ke depannya ya tidak tajam ke minoritas dan tumpul ke mayoritas. Itu yang kami perjuangkan di sini. Kenapa kami dituduh jadi sindikat? Ya, apapun program, apapun progres yang sudah saya lakukan dan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan, kalian kira aku di sini berkuar-kuar bacot-bacot doang? No, saya juga ikut mengocek dari kantong saya sendiri. Oh, bukan seperti orang lain, ya kan? Telepon sana, telepon sini, tidak pernah mengeluarkan apa-apa, ya kan? Ya, bisa saya seperti itu teman-teman. Karena apa? Viewer saja sudah ini, follower saya sudah belasan ribu. Bisa teman-teman. Banyak juga orang yang menawarkan itu, ya. Sekali, dua kali. Tetapi kesini teman-teman, banyak orang yang langsung duduk bareng bersama saya, bersinergi, bergandengan tangan. Kenapa? Karena ini demi masa depan kekristenan itu. Bagi orang-orang yang menjadi batu sandungan untuk penginjilan, ya kami memang terdepan untuk menyikati itu teman-teman. Ya? Jadi jangan dibilang
Oh iya, saya memang room si Sophia Tuli itu memang hebat, itu room memberkati saya. Kalau ada seseorang mengikrarkan seperti itu, bernarasi seperti itu, bullshit, bullshit, bullshit. Di situ kalau ada orang bernarasi, oh itu pengajaran si Elia itu luar biasa. Dari roomnya si Elia itu saya diberkati. Bullshit, kamu itu iblis. Kalau ada mulut yang berbicara berstatement seperti itu, iblis, ya, maka ibu bapakmu itu berarti kamu itu tidak berdasarkan, tidak ada apa ya, nasihat dari orang tua ataupun benar-benar kamu mengenal Tuhan Yesus yang benar-benar kamu bikin jadi panutan di dalam hidupmu. Kalau saya bilang, oh iya dari roomnya si Abi Saipudin Ibrahim itu saya diberkati. Bullshit, kamu itu bukan orang Kristen yang benar. Tetapi kamu datang untuk mengadu domba menjadi ya huru hara di kekristenan itu. Ya, kamu berbicara seperti itu sudah menuhankan si seseorang. Ya, jadi di sini kita harus tetap. Ya, kita di sini orang Kristen, tidak ada denom A, B, C, tidak ada. Denom itu udah belasan ribu sekarang ini. Ya, udah ribuan. Ya, sudah tidak bisa dihitung, ya. Jadi, marilah kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap di tengah. Ya. Kenapa kalian bilang saya ini menuhankan si Edis? Saya dikoordinasi oleh si Edis. Hah? Kenapa dibilang seperti itu dari dulu, ya kan? Sampai sekarang masih herdernya si Edis, itu anjingnya si Edis. Itu anjing si Hedis. Kenapa seperti itu? Ya, yang saya bantu anak Batak, kenapa nggak kalian bahas? Tersadarkan juga saya bantu, kenapa itu nggak kalian bahas? Si Metatron juga saya rekomendasikan ke ini, kenapa nggak kalian bahas? Hah? Berarti siapa itu si Reda Marbun? Tidak mengenal suku, ras itu, bahasa apapun, bangsa apapun itu, saya tidak mengenal. Saya hadir untuk kekristenan. Ya, kenapa kalian? Ya, ada pelaporan, ada kriminalisasi terhadap kekristenan. Ya, saya ikut berkecimpung juga di dalam. Saya juga ikut di dalam. Ya, kenapa nggak kalian bahas? Room siapa yang ada membahas tentang ya persekusi terhadap minoritas? Nggak ada, teman-teman. Semua sibuk jual Injil. Ya. Jadi kita belajar ya, ambil Alkitab ya, sekarang udah gini. Kalau saya makan manual seperti ini. Terus kalau si Agatal ambil ini ya. Jadi mari ya, sini yang mau belajar ya. Jadi kita harus ini. Kita sebagai orang Kristen ini ya. Jadi apa seperti tertulis ya di Korintus 1 ya, Saweria ada di atas. Hah? Coba. Kenapa saya selalu dipersekusi room ini? Kenapa? Ini sekarang hadir di sini si Elia. Dia bukan mau membenarkan diri. Dia menunjukkan data-data fakta yang aktual. Kalau itu tadi hadir, Kareda, oke Elia. Ya, silakan. Ya. Kalau tadi itu hanya misalnya hanya omon-omon doang di sini, ya nggak bisa, teman-teman. Saya pasti kick. Kalian lihat, saya berteman nggak sama si Elia? Kami tidak saling follow-followan. Saya tidak follow dia, dia pun tidak follow saya. Clear. Clear. Ya. Si Elia tidak memfollow saya. Saya pun tidak follow Elia. Ya. Saya ini objektif, selalu objektif, teman-teman. Ya. Makanya mereka itu selalu ingin merungkatkan room ini. Ingin bagaimana supaya menutup room ini. Supaya apa, teman-teman? Ya, supaya kebenaran itu yang busuk-busuk itu supaya tidak digaungkan lagi, supaya terkubur dalam-dalam, ya, supaya tidak bisa lagi diungkapkan. Makanya diserang ke suami saya, ke anak-anak saya, ada email-email palsu, ya, dan juga ada polisi-polisi palsu juga. Kalian tadi sudah bukti ya, kalian tadi sudah merekod. Ya, tanpa fakta tidak akan bisa disebarkan di room herder. Kenapa? Kenapa kita memajang ya data ya untuk supaya membuktikan bahwa si tukang fitnah ini ya, si mulut bacot, si hoda jalang ini ya, si biadab ini supaya akurat gitu. Bukan berarti kami menyebar-nyebarkan itu sembarangan. Sekarang begini, kalau tidak terima laporkan,
It's simple, just simple. Kau kan udah bilang kan, itu udah ada abang saya, laporkan. Warte dia. Ya, lapor. Saya sudah siap. Ya, kalau ada yang mau mendeportasi saya sudah siap. Ya, yang mau dideportasi siapa? Si Puki Makjang. Sekarang juga langsung ada tekanan, ya. Si Metatron menyuruh menggerakkan polisi datang ke saya. Siapa si Metatron bisa menggerakkan si Metatron? Bisa menggerakkan polisi di apa? Di Belanda. Siapa si Metatron? Mikir, pakai otak, ya. Jangan mikir pakai oplas, ya. Jangan. Ya. Jangan mikir pakai ini, pakai ipon, ya. Pikir, ya. Siapa si Metatron? Dan harusnya si Metatron itu harus dilindungi, bukan dideportasi, karena dia korban persekusi. Benar-benar dilaporkan di Konoha. Kenapa kalian share-share itu paspornya di tempatnya si Babon, si pendeta palsu? Ya, silakan. Ya, kalau merasa itu pencemaran nama baik, ya, data-data itu bisa kami pajang di sini, silakan lapor. Semua apapun data-data di herder itu dipajang, itu ada sebabnya, ada sebab. Bukan hanya kami semata-mata di sini mau cari viewers, seperti dibilang si Agatal, si Hoda Jalang, si Lonte Pesundal, ya, Ibu Durhaka, ya. Kamu itu, sudah saya bilang, kalau kamu tidak nangis darah, jangan sebutkan saya Redda Marbun. Saya kejar kau. Sampai kemanapun saya kejar kau, karena kamu ini sudah membuat kekristenan itu semakin huru-hara dengan gaya-gaya kamu. Karena ini lihat teman-teman, kemarin si Metatron, ya, bilang, tadi kan udah ditunjukkan ada foto loh, ternyata dia ada pernah disetirin sama si Metatron, tapi dibilang siapa? Saya tidak kenal. Dia itu tidak tahu siapa saya. Luar biasa. Luar biasa. Orang-orang semakin ponga. Kenapa si NB 26, ya, pastor palsu dan doktor palsu dan nabi palsu yang di apa? Yang di Belanda itu. Yang pertama sekali kami sikat, teman-teman. Karena kepongahannya. Ya. Ya, karena kepongahannya. Siapa ini akun si goblok ini? Enggak usah kau bertausiah di sini, kau anjing babi. Ya, kau juga sama, kau lonte juga kau rupanya. Kau bertausiah kau di sini, ya. Saya ini bukan apologet, anjing babi. Si Agatha apologet babi, menjual-jual Alkitab, anjing. Kau samakan saya dengan babi itu, biadab kau. Kurang ajar. Jangan kau bertausiah di sini, babi. Kurang ajar. Dia menjual-jual Alkitab saya. Paham kau? Kurang ajar. Jangan kau bertausiah di sini, kau babi. Saya ini bukan apologet. Saya tidak ada saweria di sini. Ini aja lihat teman-teman. Kalau ada WL itu saya kadang lupa, nggak saya pajangin. Biar tahu kalian. Memang saya bukan mau ke sana gitu loh. So-soan, ya. Jadi ingat baik-baik, ya. Buat si Afrida, ya. Afrida Magdalena Lumbanggaol. Ya, kita sama-sama Marbun kan? Marbun ya. Ya. Kita sama-sama Marbun kan? Marbun ya. Ya. Jangan dikira kalau sesama Marbun, ya. Kalau sesama Marbun, saya agak-agak lembut gitu. Sesama-sama Marbun gitu, kita mengasihi gitu. Ya. Kasih saya terhadap Marbun, Boru Marbun, ataupun Marga Marbun, kasih saya adalah tunggu hasilnya nanti. Karena kau tidak mengaku Batak kamu, ya kan? Kau tidak mengakui Batak kan? Kamu tidak mengakui kamu orang Batak, ya. Sekarang ini kan karena kamu udah oplas, ya. Kamu udah oplas mengaku orang Arab. Ya mana mungkin putih kayak bangke kayak gitu di orang Arab? Ini kan udah ngaco.
Nah, udah ngaco kan? Udah sekarang bibir udah kayak apa? Udah jeding-jeding seperti apa? Coba. Udah ngaco. Ya. Silakan dulu teman-temanku yang lain. Aku mau ngasih tamuku dulu untuk makan. Silakan. Ya. Silakan. Siapa ini yang Bu bernarasi? Sophia Mama Sanggun silakan. mau bernarasi, Bu Sophia? Jangan itu lagi kerja kayaknya. Nanti dulu itu Kakak Iya. karena ada bukti Skala, yang Dek. Oke Kak. Skala. Iya, tadi sudah sih bernarasi, mungkin ada teman yang lain, tapi mau lanjutin ini lagi ya, teman-teman. Jadi gini loh. Jadi setiap hal ya, seperti yang dibilang Elia tadi, sebenarnya sudah 1 tahun lebih didiamkan ini, ya, diselesaikan secara internal baik kepada Romo. Ternyata memang nggak didengar sama dia. Karena apa? Mengumbar-ngumbar. Kita bilanglah dulu, ada hal-hal yang harus bisa diselesaikan secara pribadi, nggak usah diumbar di sosmed. Tapi jadinya berulang-ulang digaungkan dia. Ini maksud dan tujuannya apa? Kalau bukan mengkambing hitamkan. Gitu loh. Jadi kalau rumor ini anturannya bisa selesai dengan sendirinya tahun 2024, ternyata tidak. Gara-gara apa teman? Gara-gara di dalam hatinya ada kecurigaan yang dia buat sendiri, dia bernarasi sendiri, dan dia mereka-reka sendiri. Kalau orang yang bijak ya, apalagi umur sudah lebih matang daripada si Elia, harusnya bijaksana begini, apakah benar seperti ini? Tanyakan, tadi itu tidak ada itu. Dalam bukti percakapan itu, malah anak yang lebih muda menceritakan. Dan dia sudah mulai, marah. Yang kedua, dia memblokir. Kalau memang diblokir berarti nggak mau tahu dong. Loh kenapa sekarang sudah ganti tahun sampai tahun 2026 diulang-ulang kembali? Berarti kan masih penasaran. Kalau penasaran itu harus dituntaskan. Begitu ya. Tapi ternyata siapa yang mau ini muncul kembali ke permukaan, berarti sepihak itu. Karena pada dasarnya semua yang dituduhkan, ada dibilang ke si Bunda, ada yang dibilang ke si Elia, adalah entah apa-apa lagi besok-besok yang mau dia timbul-timbulkan perkataannya. Apalagi yang bisa dipercaya kepada seseorang yang menceritakan kebohongan tanpa barang bukti. Ini sama kasusnya dengan si Sep yang tadi malam. Sok ponganya pengacara begini begono. Mentang-mentang orang lain gak tahu bahasa Belanda. Kau kira orang semua bodoh di sosmed ini? Hah? Yang kau bilang adalah kau bayar pengacara. Apa hubungannya? Woi, itu praktik. Tahu praktik. Sebelum melakukan action dibuat ini loh. Ini dananya untuk membayar begini. DP-nya udah kau bayar belum, Chef? Gitu ya, jadi ndak usah dibodoh-bodohi orang. Belum lagi ada yang bernama si Coki. Bentar lagi, teman-teman tadi malam sudah kalian jual dia. Ya, bikin situ alamatnya, bikin situ RT RW-nya, nomor rumahnya, perumahannya. Masuk kalian ke room besar. RT 6, contoh Ucup PI, atau siapa lagi. Dia mau jual-jual data kita, ayo kita balikkan dengan kita jual dia ke RT 6 ya. RT 6 tampung nih, ada kecoa yang selama ini kalian incar, ambillah itu. Sukarela pun kami memberinya. Perumahannya ya teman-teman ya. Tap-tap di tempat si Ucup PI, si Zuma, si Nandar, si Kores tuh. Ya, yang gede-gede tuh room. Tap-tap aja tanpa berucap apa-apa si Coki itu. Si Panggabean itu ya, Henry Panggabean ya. Tap-tap aja biar orang lain yang mengeksekusi mereka. Kita cuci tangan teman-teman. Orang Kristen tuh nggak ada kayak gitu. Ya, dia yang berbuat silahkan bertanggung jawab apa yang dia kerjakan di dunia ini ya, teman-teman. Lalu berikut teman-teman ya, kita karena sudah sering kalian masuk ke room Kak Reda, harus sudah lebih bijaksana, bisa memilih. Ini room yang baik, ini room yang tidak baik, ini room yang patut kita ikuti, ini room yang tidak perlu diikuti, dan gak usah cari tahu orang-orang itu. Karena apa? Semakin kalian sering masuk ke situ, mereka akan membuat rumor yang aneh-aneh. Ya, udah mulai kejang-kejang mereka kan. Terus apa manfaatnya yang kalian dapat di situ? Lebih baik gak usah diikuti, unfollow aja. Ya kayak si Tile, kayak siapa lagi tuh yang membuat room-room seperti itu. Baru si A yang tadi baru kita omongin ya, nggak usah diikutin. Karena pada dasarnya orang-orang yang sakit jiwa
itu kan pengen cari perhatian. Kalau kita nggak ikutin, mereka sendiri yang kejang-kejang. Ya, teman-teman ya, harus bijaksana, gunakan jari kalian, gunakan HP kalian, ya. Bantu kekristenan itu dengan meruntuhkan semua orang-orang penyusup, munafik, mafia donasi, pezina, yang tukang maksiat, ya, penjudi, mabuk-mabukan, ya, yang suka memfitnah-fitnah teman Kristennya. Nih, kerja tangan kalian itu, ya. Ketik apa yang perlu diketik, seperti si Henry Panggabean ini perlu kalian jual ke RT 6 ya. Ketik di room yang besar aja tanpa ada caption apa-apa di situ. Henry Panggabean alias Coki. Ini wajahnya, bikin profil kalian wajahnya. Ya, kita mau lihat dulu powernya dia seperti apa. Menantang-nantang, gak ada hubungan apa-apa, dicolek-colek orang kekristenan, jual-jual data. Habis itu minta duit, pemerasan. Dia itu peras-peras orang Kristen, ya, ngancam-ngancam orang yang nggak ada dia kenal secara pribadi, ya. Gara-gara apa teman-teman? Karena mereka punya jaringan mafia donasi B2CS, ya, sudah kita tenggelamkan lagi teman-teman, bikin sampai tutup Komal, itu kerja kita sekarang, sampai mereka tutup Komal, ya. Ini si 10 orang ini. Gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih kepada orang yang betul-betul masih berada di jalannya untuk memberikan firman Tuhan. Kalau itu kalian support semampu kalian. Tap-tap kalau ada berkat, sharing sama mereka. Tapi yang betul-betul ya menceritakan tentang firman Tuhan. Perkara tadi ada beberapa teman di bawah bilang, tapi ini berbeda dan edis. Jangan jadi patokan itu teman-teman. Kakak beradik aja kita bisa berbeda pendapat, ya. Jadi jangan patokan, oh gara-gara nggak cocok dengan Edis, jadi kita musuhi. Nggak begitu juga kali ya. Atau misalnya Erben nggak cocok dengan Erben, nggak kita follow. Bukan begitu patokannya. Semua bisa berbeda. Sampai akhir hayat kita berbeda. Dan berbeda itu keniscayaan pasti akan terjadi berbeda. Mau anak Batak berbeda dengan Edis ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Tidak apa-apa, biarkanlah. Tapi ada satu peraturan yang harus kita lihat, garisnya begini. Kalau sudah memanfaatkan orang Kristen yang lain, itu patut dicoret dari list kita. Kedua, ada orang yang mafia donasi dengan memanfaatkan penderitaan orang Kristen yang lain, itu coret. Ya, itu namanya tanda kutip bersaing tidak sehat. Ya. Kalau mau Kalian bersaing petisi itu, skala tolong petisi dulu deh, Dok. Petisi. Lanjut. Oke. Ya, teman-teman lanjut. Baru yang ketiga, kalau misalnya ada yang mengumbar-umbar, dugem-dugem ria di roomnya, coret. Karena nggak penting juga orang Kristen lihat-lihat itu malam sampai malam bercerita firman Tuhan, malamnya berdugem ria, bermaksiat. Coret itu. Ya, jadi secara seleksinya seperti itu teman-teman. Kalau soal berbeda pendapat, tidak pro A, pro B, ya sudah nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya tadi, oh Elia kan berbeda pendapat dan bro tapi kan sudah naik ke room Edis. Selesai sampai di situ. Sepakat untuk tidak sepakat. Ya, itu baru keren. Namanya orang Kristen tuh mantap dalam berargumen, mantap berbeda pendapat, dan bertanggung jawab apa argumen mereka, ya begitu. Lalu tadi Kak Reda bilang ada petisi. Ya, petisi itu teman-teman dibuat atas adanya Yusuf Kala yang bernarasi di Universitas Makassar, ya, di Hasanuddin bukan, di Makassar, bahwasanya tentang tentang radikalisme dan intoleransi. Nah, tolong kalian masuk teman-teman ke bionya Kak Reda Marbun, ya. Kita orang Kristen ingin maju kan, ingin menyuarakan intoleransi dan radikalisme yang harus kita tolak. Masuk ke room Reda Marbun ini yang Bro Amin sedang tunjukkan itu, teman-teman, masuk ke bionya. Lalu ada link yang kedua, itu yang ditunjuk. Klik di situ teman-teman. Ya, itu yang kedua. Di situ ada masuk ke petisi, lalu tanda tangani petisi. Klik di situ teman-teman. Isi email kalian dan nama bisa kalian bikin misalnya B2 kaki pendek, contoh nama awal. Isi emailnya ya sudah.
Lalu klik tanda tangani petisi, klik. Oke, tindakan 1 menit bisa dikerjakan. Ya, petisi ini sejauh ini sudah 1060. Kita gaungkan terus teman-teman tanpa batas waktu, karena ya itu lihat sekali lagi teman-teman, masuk ke bio Kak Reda, ya bio Kak Reda Marbun 1, itu ada 2, lalu pilih yang kedua, lihat itu yang ditunjuk Bro Amin, klik, ya, tanda tangani petisi, klik, ya teman-teman, lalu ada keluar ini, nama awal, nama akhir, ya udah isi kalian nama, baru email, lalu tanda tangani petisi. Nah, ini ya teman-teman ya, kita gaungkan terus apa yang tidak bisa dikerjakan, sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Artinya teman-teman, ini sedang kita buat pelaporan, ada dengan beberapa organisasi Kristen lainnya, dalam bentuk mahasiswa punya organisasi, organisasi kekristenan lain seperti HBB ya, Horas Bangsa Batak ya. Ini bukan terbatas hanya orang Kristen aja, baik yang non Kristen juga bisa isi petisi ini. Bagikan kepada teman-teman kita di kantor, di sekolah, di gereja, di tetangga, karena ini tentang anti intoleransi ya. Teman-teman, kalau mau berjuang tuh harus bersama-sama biar tambah kencang dan cepat ya. Kalau dulu di kalender kita dibikin hari kelahiran Isa Al-Masih, tapi kan bisa terjadi ya setelah 80 tahun merdeka, hari kelahiran Yesus Kristus, itu bisa terjadi. Nah ini juga ya teman-teman, pasti bisa terjadi walaupun dia yang punya Konoha ya, JK. Nih, ada pelaporan dari organisasi-organisasi kekristenan dalam hal ini, baik Kristen dan non-Kristen sudah melaporkan ya, bukan cuma organisasi Kristen, bahwasanya JK telah membuat Termasuk saya kemarin ini melaporkan juga ke skala. Jadi udah mau hampir 30 orang, termasuk saya kemarin juga melaporkan juga Pak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Sudah hampir 30 lanjut, kayaknya. Ramin, jelaskan ya. Ya nggak apa-apa, kasih skala aja, nggak apa-apa, kasih skala. Ya, teman-teman itu sudah hampir 30 ya organisasi ya, Bro Amin ya. Ya. Ada juga kan gabungan dari beberapa LBH, termasuk yang di Bareskrim 2 LBH. Di situ ada saya undang Bro Sabto juga, dan ada ormas dari saudara sebelah ya ikut mendukung melaporkan. Dan berapa hari yang lalu saya ke Polda juga ikut melaporkan juga sama grupnya Bang Herbert juga ini. Ini suratnya, ini berkas ininya. Hukum tumpul ke bawah. Hukum tumpul ke atas tapi brutal ke bawah. Lanjut Kak Skala. Ya, teman-teman, kita walaupun sedikit atau minority di Konoha, jangan pernah kita pesimis teman-teman. Setiap langkah, setiap hal yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Dan ada Tuhan bersama kita ya teman-teman. Supaya ini yang mau diperjuangkan teman-teman, salah satunya adalah tidak ada lagi persekusi atau intimidasi terhadap orang-orang yang minority dalam hal ini kita ya. Orang yang beragama non-muslim, contoh dalam hal ini Kristen. Jadi kita perjuangkan bersama-sama. Yang kedua teman-teman, di situ kita menolak keras terhadap radikalisme. Jadi itu petisi bukan hanya untuk kita, tapi untuk teman-teman kita yang lain yang tidak suka terhadap radikalisme dan intoleransi. Supaya besok-besok teman-teman masih banyak yang perlu kita perjuangkan, sebagai contoh SKB 2 Menteri, sebagai contoh tentang perizinan mendirikan rumah ibadah ya, itu kita perjuangkan bersama-sama. Mungkin tidak di masa kita nanti ini terwujud, mungkin di anak cucu kita nanti, tapi tidak ada yang mustahil ya teman-teman ya, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau misalnya ada beberapa, saya masih ingat tahun lalu ada teman-teman yang bilang, kejauhan ngomong SKB. Kenapa kejauhan? Buktinya bisa kok. Ya, bisa kok. Ini orang yang punya Konoha ini. Ya, mantan wakil presiden. Kenapa tidak? Ya. Dulu pernah membakar-bakar gereja. Kalau memang sekarang dia sudah di umurnya yang uzur ini, baru terbuka itu dari bibirnya sendiri.
Ya, teman-teman. Jadi bukan mustahil ya. Jadi buat teman-teman di bawah, jangan pesimis. Jangan juga kalian lupakan kita punya perjuangan itu harus bergandengan tangan. Ya, kalau masih pengen orang Kristen tuh baik-baikan, ya, tumbuh subur di Konoha, target 2045, ya, Konoha dimenangkan. Ayo, dari sekarang kita bergandengan tangan. Mungkin besok kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi anak cucu kita bisa menikmati perjuangan yang tetap kita gaungkan mulai dari hari ini atau yang beberapa waktu lalu. Ya, salah satunya menyingkirkan orang-orang apologet yang katanya apologet, ya, ternyata bukan apologet tapi menjual data kekristenan. Coba kita flashback sedikit 5 menit, nanti sebentar lagi teman-teman yang lain mungkin bisa ngomong ya. Jadi, kenapa ada apologet di Konoha? Itu satu pertanyaan awal, dasar ya. Oke lah, karena kebebasan beragama tidak ada di Konoha. Lalu, apa yang harus kita perjuangkan? Lalu dengan sendirinya tumbuh di sosmed ini. Singkat cerita, ada yang tampak wajah, ada yang tidak tampak wajah. Yang tidak tampak wajah, teman-teman, tentu saja ada data yang harus tidak perlu dikasih tahu. Yang tampak wajah dengan pongahnya merasa mereka aman. Tapi belakangan hari setiap argumen yang kita lancarkan di sosmed, ternyata ada dia punya resiko. Yang tidak tampak wajah, otomatis mereka harus merahasiakan di mana mereka punya beradaan. Sementara yang tampak wajah harusnya menggandeng yang tidak tampak wajah. Ternyata belakangan hari, karena kayaknya enak nih dapat transferan terus, si yang tampak wajah ini menjual yang tidak tampak wajah. Katanya nggak ada, ternyata Kak Reda dengan tim menunjukkan data. Ya betul, mereka menjual data kekristenan. Dan itu tukar-tukaran dengan orang sebelah. Belakangan hari semakin dalam kita telusuri, ternyata si Tile teman-teman, si B2, si Iskariot itu jual-jual data kekristenan loh. Ya, kalau di sana ada yang mengatakan menolak, ayo bareng-bareng kita ke Mangga Besar. Ayo, tunjukkan bahwasanya kau tidak menjual data kekristenan. Ya, karena menjual data kekristenan itu sudah pelanggaran besar. Ya, ternyata teman-teman yang tampak wajah ini, ya belakangan hari malah jadi kayak orang gila. Udah kalian tengok ya. Contoh kasus si B2 ya. Ini nih induknya. Si Nabi Jong induknya. Si Tile itu induknya teman-teman ya. Ya sudah terafiliasi dan sudah fix. Mereka itu memang bertukar data dan belakangan hari dihargai setiap satu KTP itu 10 juta rupiah. Ya, betapa kecilnya keimanan mereka menjual teman seimannya teman-teman. Apakah orang-orang seperti ini yang harus kita dukung? Enggak dong. Enggak, ngapain kita dukung manusia-manusia bejat begini? Kita harus hempaskan dia sejauh-jauh mungkin. Bila perlu kita tenggelamkan. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Yuli mau ngomong kah? Lanjut aja dulu Kak, soalnya Izin Kak Skala ya. lanjut dulu aja. Oke. Bang Amin duluan aja deh. Ya, ini Kak bisa dibesarkan. Jadi yang Kak Skala tadi ngomong ya, selain kita melaporkan juga orang-orang yang intoleransi, termasuk mantan wakil presiden 2 kali, termasuk gereja-gereja yang dipersekusi dan saya dan kita ini turun nih ya bersama Pak Dr. Ferdinand kemarin juga mengunjungi GMS Bantul gitu. Jadi Tahu ya teman-teman yang kasus GMS Bantul ya. Lanjut bro. ya kita nih betul kata saya, kita nih nggak kuat kalau kita tidak bergandengan tangan. Kita harus bergandengan tangan semuanya, termasuk yang sedang menonton saat ini. Ya, makanya tadi dibilang isi petisi, bersuara, jangan tinggal diam. Kita hanya meminta hak sebagai warga negara kita yang dilindungi oleh konstitusi negara. Kita bukan melawan negara. Kita harus betul-betul bersuara. Itu di mana petisinya tuh sambil dibaca netizen, Bro Amin. Coba di itu, ya.
petisinya saya ulangin lagi ya. Jadi di sini nih, jadi bukan hanya sekedar omong-omong, no 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 no. Masuk ke tempatnya Kak Reda Marbun. Reda Marbun 1 kan. Kalian cari Reda Marbun 1 akun ini. Bentar Kak, saya lagi ini nih. Mana lagi tadi saya udah. Nah, Reda Marbun kan. Di sini ada dua link. Anda klik link kedua ya. Anda klik link kedua. Ini lemot nih si XL ini berapa hari ini nih. Muter-muter terus kayak kepala puyeng. Tadi bisa. Ya awe. Au. Soalnya kemarin akun Amin Wijaya sempat hilang, sempat ke ban total. Jadi keambil lagi. Nah, teman-teman header bilang kalau bisa jangan dipakai dulu. Nah, nanti sudah klik yang kedua ya. Ini kalian klik lagi nih tanda tangani petisi. Kalian klik. Isi semua nih nama awal siapa gitu kan. Misalnya Romo PG keren gitu. Nah, udah kalian isi semua tanda tangani petisinya tuh. Tanda tangani. Ya, jadi masuk ke akunnya Kak Reda, klik yang kedua. Gitu teman-teman. Dan ini ya, sekali lagi kita semua harus bergandengan tangan teman-teman ya. Baik netizen maupun room ini kita harus bergandengan tangan. Kita minta hak yang sama sebagai warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi pasal 29 ayat 1 dan 2. Jangan pernah takut. Nah, kalian debat yang sudah ke pinggir jurang, hujat-hujat aja kalian berani, itu pelanggaran undang-undang ITE. Masa kalian bersuara aja kagak berani? Kak Skala buka mic. Ini kan lucu ya Kak Skala ya. Itu mereka Ya. berani ya. Untuk menghujat-hujat melanggar undang-undang ITE. Tetapi dalam hal persekusi gereja mereka pada diam. Apa nggak gila Kak Skala? Pada dilindungi oleh konstitusi. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi apakah ada room yang menyuarakan ini teman-teman sampai detik ini? Katanya apologet. Ada room yang menyuarakan, cuma room Kak Reda. Ini tentang anti intoleransi dan radikalisme. Ya, kalau memang mau total mendukung, sedangkan orang yang tidak seiman dengan kita, contoh Ade Armando dengan Abu Janda, itu bersinergi dengan kita untuk menggaungkan anti intoleransi dan anti radikalisme. Masa kita yang orang Kristen tidak menggaungkan? Ya. Jadi gitu loh teman-teman, di mana empati kalian? Kalau ini Ade Armando ya, mendukung kita para diaspora untuk menggaungkan anti intoleransi dan anti radikalisme. Lanjut bro, amin, kata Ade Armando. Ya, itu teman-teman Ade Armando ya. Tokoh yang vokal terhadap intoleransi dan radikalisme. Ya. Kayaknya lag ini Bro Amin ini. Oh iya, berarti dia mungkin lagi di jalan kali. Checking semuanya aman kan? Kecuali si Amin tuh. Iya Bro Amin kayaknya. Waalaikumsalam buat teman-teman semua yang ada di luar sana, diaspora di sana. Jangan pernah kehilangan kepercayaan terhadap perjuangan di Indonesia. Kita ini memang tidak dalam keadaan baik-baik saja dalam hal
seperti saya dan Pak Ferdinand lakukan bersama adalah membela hak-hak beribadah, membela hak-hak beragama. Mungkin teman-teman diaspora dengar cerita-cerita tentang bagaimana di sini terjadi penindasan terhadap hak-hak tersebut, tapi percaya deh, kita akan terus berjuang. Tolong dukung, tolong support kami, karena ini adalah sebuah perjuangan di atas jalan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum. Dukung orang-orang baik, tetap berjuang. Kalau Anda orang baik diaspora, ya ayo juang sama-sama ya. Jangan pernah menyerah sampai tujuan tercapai. Oh ya, boleh disampaikan nggak? Kemarin dibahas tentang masalah yang tentang pelaporan itu kan, bahwa yang tentang petisi untuk Pak JK, katanya sih udah ada makan 2 korban. Ini satu Abu Janda, kedua Ade Armando dari diaspora yang betul-betul memperhatikan seorang Ade Armando, khususnya dari grupnya Reda Marbun Chairman. Jangan khawatir, memang selalu ada ancaman-ancaman semacam itu ya, dan kelihatannya misalnya dikatakan sampai ada 40 organisasi dan tokoh Islam yang sedang berusaha agar saya dipenjarakan, tapi itu adalah hal yang biasa, itu ancaman yang biasa saja, dan percayalah kita akan bisa mengalahkannya karena kebenaran selalu akan dilindungi oleh Allah. Cukup. Oke, thank you ya. Sukses selalu. Akan selalu menang. Kebenaran akan selalu menang, walaupun biasa jagoan menangnya terakhir. Di depan bawa peluru dulu kan, kalau sudah menang di depan selesai filmnya. Kita kan terakhir dan pingsan malah sih. Oke. Ya semua ya teman-teman, mari kita bergandengan tangan. Maju Kak Skala. Ya, begitu ya teman-teman, sudah kalian lihat. Orang yang tidak seiman dengan kita aja prihatin dengan kebebasan beragama di Konoha. Lalu kita di mana ini? Apakah kita sibuk terus dengan menuduh-nuduh seseorang? Ya, contoh si B2 ini. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nuduh orang. Dia yang makan uang, dia yang memprovokasi, dia yang memasukkan dia punya ijazah, dia yang berkoar-koar, ada yang membilang namanya, dia yang menjual data kekristenan ke Sinandar. Lah, ini maksudnya apa ini? Sementara ada yang perlu digaungkan seperti anti-intoleransi dan radikalisme, dia kemana? Apakah cuma perutnya yang sudah buncit itu yang perlu digede-gedein lagi? Ya. Ini loh teman-teman, ini empati mereka itu nggak ada sama sekali. Karena pada dasarnya tujuan mereka hadir di sosmed bukan tentang apologet. Mau cari uang, udah saya bilang gampang mau cari duit itu. Kau buka saja kolormu itu, kau turunkan, tunjukin pantatmu, pasti orang suka tuh. Yang ekstrim-ekstrim begitu pasti dapat duit banyak tuh. Nggak usah pakai nama-nama Alkitab dah. Ya, atau pakai wigmu yang warna-warni seperti pelangi itu. Ya teman-teman, jadi bagikan itu tadi, ya tunjukkan itu ada 2 tokoh yang dalam hal ini yang sangat vokal mensupport tentang kebebasan beragama di Konoha, Abu Janda dengan Ade Armando. Kenapa kita yang Kristen kok masih berpangku tangan? Gunakan jari kita itu masuk ke bio Kak Reda Marbun 1, ya ada link di situ. Klik isi petisinya, minimal itu kita kerjakan teman-teman. Itu nggak perlu duit ngerjain itu, ketik aja. Gratisan kok gratisan aja kalian malas untuk mengisi. Ya, gitu teman-teman ya. Coba perhatikan, Bro Amin sudah bersinergi dengan beberapa organisasi kekristenan dan juga organisasi yang non-Kristen untuk melaporkan JK. Apakah masih mau kita diintimidasi lagi beribadah, lagi doa rosario dibubarin, lagi memuji Tuhan dibubarin, ada orang lagi mau mendirikan gereja dibubarin, ada orang yang cuma mau merenovasi gereja yang sudah ada dibubarin, diobrak-abrik, mau kita di situ. Terus misalnya ada kalian yang ngeluhnya cuma ngeluh ketik-ketik di Facebook doang. Ini nih saatnya kita bergerak. Ini saatnya. Skala, ada yang ini nih, si RK tuh. Masih ada ya orang yang percaya si RK tuh di bawah. Ya. Ya, teman-teman. Tolong narasikan si RK. Ya, lanjut. Di RK, ya sambil kita melihat ini banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Tapi harus bijaksana dan berhikmat.
Kalian bisa tidak percaya ke tim Kak Reda ini, tapi minimal kalian ketik ada handphone kalian sekarang. Siapa di situ yang tidak percaya kalian? Coba kalian masuk ke internet lalu ketik siapakah RK Apologet Kristen. Nanti di situ ada Warta Katolik lalu kalian baca sendiri. Ya. Nih, siapa yang tidak percaya tadi, siapa namanya itu? Turun dulu kalian ke bawah, buka itu siapakah, bikin di situ kata kuncinya, siapakah RK Sang Murtadin yang beragama Katolik. Di situ nanti ada data teman-teman, Sang Murtadin ya. Coba, ayo turun semua ke bawah, kalian cari. Ya. Itu bukan omon-omon, itu sudah ada beritanya. Lalu lanjut bukan cuma soal itu. Jadi si RK ini teman-teman alias Tile, itu dia ada 3 motivasinya untuk masuk ke apologet ini. Karena memang di situ dengan terang-terangan dan tidak malu-malunya, dia mengatakan butuh makan. Ya, nanti ini Cyber udah tampil. Nih, siapa aja yang masih belum percaya akan hal tentang RK, tolong ditampilkan teman-teman Cyber kali ya. Diawali dengan berita di internet. Ya. Lalu nanti ditampilkan chattingannya apa maksud dan tujuan dia untuk hadir di Apologet Kristen. Ya. Yang ketiga, teman-teman, ada juga maksud dan tujuan, tentu saja tujuan awal memang mau cari duit ya, cari uang. Ternyata dia belakangan hari bersekutu dengan APIICS. Ya. Mungkin kalian ada yang seperti Kak Reda bilang tadi, jangan diagung-agungkan orang yang berapologet itu karena mereka manusia biasa. Akhirnya apa? Kalian kecewa lalu menutup mata akan data yang sudah dipaparkan di sini. Kalau kalian masih tidak mengerti lagi, ini ada banyak dia punya bukti itu segudang. Bukti si RK punya pengkhianatan segudang, nggak cuma 1. Ya, bisa lebih dari 100 dia punya bukti. Ya. Baik dalam berupa foto, kalian masuk ke LinkedIn, buka Guardius Sixtus. Di situ nama dia ya, teman-teman. Michael Guardius Sixtus. Ya. Masuk kalian ke situ, masuk kalian ke grup Samawi, dia sudah berselancar. Ya. Padahal dia sudah berapologet sudah berapa tahun teman-teman? Coba hitung. Ada yang tahu dia sudah berapologet tentang kekristenan sudah berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak? Ada yang tahu nggak? Dia sudah lebih dari 3 tahun untuk berselancar. Nah ini ya, satu-satu nanti kita tampilkan baik chat pribadi dia maupun di internet maupun di sosial media lain ya. Di grup Samawi sebentar. Ini ada Michael Guardius Sixtus ditampilkan oleh Cyber. Ya. Dia itu pengkhianat teman-teman, penyusup. Apa di situ? Coba Cyber yang lanjut deh. Coba teman-teman perhatikan itu ketikan dia. Iya. Shalom semuanya. Selamat sore, selamat siang. Ya, ini si Michael Guardius Cardus Sictus Spiritus ya, dia ini adalah si RK Rokok Kudus alias Tile ya. Dia membalas komenan dari Phil Jones yang berisi, gua tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan walaupun berlawanan dengan akal. Gua harus butuh duit bro buat makan. Jadi intinya dia pura-pura masuk jadi Kristen itu hanya untuk duit, untuk makan dan rokok. Ya teman-teman ya. Itu ya, Kak. Kata kuncinya itu teman-teman lihat. Dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ini bukan cuma 1 ya. Ini bukan cuma 1. Lihat itu. Itu kata kuncinya. Coba perhatikan. Apalagi yang dipercaya dari seseorang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Apa? Coba jawab kalian itu di bawah. Ya, ini baru 1. Tunggu sebentar. Itu segudang. Dia punya bukti itu segudang. Banyak banget. Banyak banget. Ya. Kalau kalian sudah sering ikutin room Kak Reda, tentu sudah banyak. Apalagi ada yang merekod dalam bentuk YouTube. Nonton itu. Lihat.
Siapa si RK itu? Lanjut, Dek, tentang yang di Warta Katolik, Dek. Jadi dia tidak percaya akan Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia lakukan ini untuk buat makan dia, ya. Ujung-ujungnya memang mamon, teman-teman, ya. Mamon. Belum nanti bininya si Rosi Aritonang tuh yang hedonnya gimana. Lanjut Cyber, lanjut. Bentar ya. Ya, jadi teman-teman kalau bertanya, kalau saya tuh ya, kalau jadi kalian tuh saya diem dulu, nggak ada tuh ketik. Kalian lihat, pantau, cross check, gitu. Orang bijaksana tuh gitu. Cross check bener nggak ini? Cari tahu, dalami, lalu bisa kalian berbicara. Jangan menghakimi kalau kalian tidak tahu data, fakta. Ya. Nih ya, ini baru satu ya teman-teman. Hitung kalian nanti berapa banyak dia punya bukti itu. Segudang, walaupun denialnya dia itu sampai sekarang ya. Nah itu nggak kelihatan deh atas kepalanya itu. Iya, ini harus Kayaknya itu harus 9 9 Kak Red. baru kelihatan dia. Oke, Aisyah tuh udah turun. Coba 9 deh biar kelihatan. Gak bisa nyetelnya, harus host ini. Iya, Kak Reda lagi sarapan kayaknya. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi gini nih, masih ada yang belum paham atau misalnya nggak apa-apa kalian mengidolakan seseorang. Tapi kalau mengidolakan seseorang minimal tuh lihat data dan fakta yang ada, biar kalian punya empati, ya. Orang seperti apa yang kalian idolakan, ya. Oke, apa? Cyber Kak, iya, oke. Ini keren di sini nih. Lanjut. Ya, sebentar ya. Mana dia? Oh, ini. Nggak kelihatan ya kayaknya. Bentar. Kayaknya yang biasa aja kali ya. Bukan layar Bentar. lebar. Kak Red yang biasa aja, Kak. Ini nih. Gini aja, Kak. Gini yang bisa kelihatan. Coba aku dipindahin ke Bang PG, terus dibalikin lagi nanti. Biasanya begitu. Coba digedein lagi. Seperti tadi. Nah, ini. Dah. Nah, ini Warta Katolik ya teman-teman ya. Warta Katolik FCN ya. Awam Katolik. Namanya Bang RK. Salah satu apologet Kristen awam dari gereja Katolik dan mantan Muslim. Ya. Ini poinnya ya. Mantan Muslim. Ya. Yang sering berdialog dengan polemikus Muslim, ia dari pihak Kristen. Ini salah satu kesaksian setelah mengalahkan Zuma, polemikus Muslim yang terkenal di kalangan Protestan. Ini kesaksian sebagai seorang Katolik pada penyertaan Bunda Maria. Ya. Lanjut, Kak. Ya, ini teman-teman ya. Ini bisa kalian dapat kalau belum di take down. Kalian bisa dapat di internet ini. Semua bisa melihat. Jadi tidak ada rekayasa di sini ya. Murni tidak ada rekayasa. Ya, jadi kalau ada ya dia bilang saya dari Protestan sebelumnya, itu yang perlu dia klarifikasi. Ini ya, dia itu dari RT 6 teman-teman. Nah, belakangan hari dia mengaku Kristen, wajib perlu dikonfirmasi sama dia kalau masih ada yang berkomunikasi sama dia. Tunjukkan surat baptismu kapan, ya. Lalu nama aslimu siapa sebelumnya, ya. Nggak usah dengan kita, karena kami udah tahu semua kok. Sama orang yang bertanya itu, kalau kalian masih ragu-ragu, ya, tanyain ini apa maksudnya ini, ya.
Lanjut yang ini tahun 2025, perhatikan tanggal teman-teman, dan ternyata dia berselancar di dunia maya teman-teman untuk cari duit. Itu berarti masih ada nih kayaknya di Facebook ya Kak ya. Ya Bang Cyber ya. Kalau itu- ini di itu internet deh, kurang di inget Google. Kalau ini di Google. Enggak, maksudku ini kan ini sudah ada yang komentar itu di ininya si Tile Jagung. Berarti ini kan sudah ini baru ini dan Masih ini ada. masih ada di Masih ada. Facebook berarti. Ya, makanya kalau ada orang Oke. yang masih belum percaya, kalian cek sendiri seperti saya bilang tadi. Ada Nanti coba HP, ada ditelusuri itu Kak. Iya, Gimana? itu kan ada Ini si- tanggalnya itu teman-teman. 20 Mei Iya. 2025. Nanti coba ditelusuri nanti yang atas nama si Paul MS ini, ini kayaknya si Paul MS ini kenal banget nih sama si RK. Sampai Betul. dia tahu si RK itu murtadin kan? Itu. Oke. Lanjut Kak. Lanjut dengan grup dia di grup Samawi berselancar teman-teman. Padahal dia sudah berapologet lebih dari 2 tahun. Ya, lanjut yang di yang- grup Samawi. Grup Samawi itu kayaknya udah nggak ada di aku tuh. Sebentar aku cek lagi ya. Ya, jadi dia teman-teman tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau orang yang nggak mengakui Yesus adalah Tuhan, dia siapa? Bukan orang Kristen kan? Kristen itu kan pengikut Kristus. Ini dia. Lihat, perhatikan teman-teman, dia sudah berselancar di situ. Itu namanya PDT, pendeta. Dia kan selalu mengaku dari Protestan. Nggak tahu kapan dia pendetanya, sekolah di mana, tahun berapa dia lulus. Karena setelah kami telusuri dari dikti, kalau kita buka di internet, ketik namanya, ternyata dia lulusan sekolah tinggi ilmu manajemen, teman-teman. Jadi bukan ada latar belakang pendeta. Nggak tahu kapan dia sekolahnya, ya. Itu semua kalian bisa cek and recheck, ya. Kalau kalian tidak percaya kepada grup tim herder ini, lihat di situ. Apa katanya? Baca, Cyber, tolong dibaca deh. Ya. Ini Pendeta Michael Guardius Cardus Spiritus Sixtus ya. Gua tahu Yesus bukan Tuhan walaupun berlawanan dengan pemikiran gua. Tapi gua butuh makan, bro. Titik. Terus Coba tekankan lagi. Dengar kalian teman-teman Cyber baca itu, dia punya komen di atas itu. Baca lagi apa katanya Cyber? iya, gua tahu Yesus bukan Tuhan walaupun berlawanan dengan pemikiran gua. Tapi gua butuh makan, bro. Gitu ya. Ngeri ya. Ngeri teman-teman. Sanggup dia berkhianat hanya untuk makannya. Sanggup dari bibirnya bilang seperti itu. Ya. Kebenciannya terhadap Kristen itu sudah menumpuk-numpuk. Ya, malah dijadikan bahan olok-olok di bawah itu. Lalu lanjut Dek dengan profil dia, Dek. Yang gambar tentang apa itu. Oh, Tapi itu cepat. rawan. Jangan sampai di ban nanti kamu. Jadi ini teman-teman, tunggu sebentar. Dia membuat profil di grup Samawi itu gambar Tuhan Yesus dengan memegang Quran dengan Bible. Ya, ini cepat mau ditunjukkan sama si Cyber karena nanti kena ban. Di screenshot aja. Ya, screenshot Ya. kalian ya. Screenshot Ya, kalian. siap-siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3, coba deh. Oke, SS1, oke. Itu sangat cepat kita buat karena di situ apa ya kata-katanya? Coba kamu baca aja deh tanpa menampilkan fotonya, nanti di ban. Ya, sebentar ya. Bacaannya apa di situ? Ya, sebentar. Di toko layar ya teman-teman dibagikan ya. Ini kita berdasarkan bukti-bukti ya teman-teman, bukan bacot ya. Jadi ini kita tampilkan semua supaya netizen lebih tahu ya. Selama ini kan gak ada room untuk membongkar para penipu-penipu dan penyusup ini ya teman-teman ya. Ya. Oh, di gambar itu Tuhan Yesus memegang Al-Quran di tangan kiri dan Alkitab di tangan kanan tapi dilempar ke atas kepala seekor babi ya, gitu. Terus yang tertulis
begini, Al-Quran kitab terbaik penutup semua kitab-kitab sebelumnya, ya. Terus ini ajaran yang lebih lengkap, lebih benar dan diturunkan untuk semua manusia. Jadi gambarnya Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus menunjukkan Al-Quran, ya, sedangkan Alkitab dibuang ke seekor babi gitu. Dan tulisan yang dibawa lagi, dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab dalam kurung Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Ya. Quran Al-Maidah 48. Ya, itu ya keterangan yang digambar tadi ya. Gitu. Karena kita nggak bisa lama-lama untuk menampilkan itu ya teman-teman. Iya, nanti kena karena, PL teman-teman ya. Ya betul. Ya, lanjut dengan di PDT siapa namanya itu sini Michael ini, dia itu ada di grup LinkedIn teman-teman ya. Jadi terkoneksi semua ya. Dia berselancar di grup mana aja. Tampilkan deh, kalau ada tadi yang bilang, oh itu bukan akunnya. Jelas akunnya karena dia tampilkan juga di LinkedIn. Karena pada beberapa tahun yang lalu teman-teman, itu kan pernah dia bilang dia ikut NGO program, tapi dia nggak tuntas. Ya, nggak tuntas. Dan ternyata dia itu mengekspos semua apa yang dia kerjakan. Kalau teman-teman ada punya akun LinkedIn bisa buka, ketik di situ pendete Michael Guardus Sixtus, tampilin deh yang foto-foto dia lagi di grup LinkedIn itu, gitu. Wah, aku nggak ada itu kak. Kalau tidak ada, teman-teman Ada di bisa kakak, tapi lihat. kakak lagi serapan dulu. Coba narasi yang lain, yang itu dulu. Oke, baru foto-foto dia dan ternyata terhubung dengan Rosi Aritonang, ya. Jadi kemana semua donasi-donasi yang diberikan oleh spender itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini dimanfaatkan untuk ini, teman-teman. Tampilin deh tentang Rosi Aritonang. Siapa Rosi Aritonang? Belakangan hari katanya itu bininya. Dialah yang tahu itu ya. Coba di FB ya, Rosi Aritonang dengan gaya hidup hedon. Bentar. Nah, ini penampilkan sebelumnya. Oke, saya berlanjut. Ya, lanjut kak. Oke, ini foto-foto ya teman-teman pada waktu dia kalau tidak salah ini di Papua kah atau di NTT ya. Belum dapat tunjangan dana dari Oten. Ya, ini sebelum dan sesudah ya. Ini sebelum skincare katanya. Nanti setelah skincare-nya gimana gitu. Ini banyak sekali fotonya ya. Tidak terhitung banyaknya foto-foto penampakan dia ya teman-teman ya. Oke. Belum lagi penipuan dia tentang menghamili, katanya dituduhkan menghamili Putri Ramawati yang belakangan hari akun itu digunakan oleh Rosi Aritonang bininya katanya. Jadi ini udah kacau balau, tabola bale lah semuanya ya. Nama akun LinkedIn Guardus Sixtus. Nah, ini penampakan sesudah skincare, teman-teman. Sesudah skincare. Setelah dapat donatur. Iya. Setelah berhasil menjual ayat Alkitab. Lanjut dengan HP, terus Ya, HP, apartemen, terus apalagi paspor, pembuatan paspor, begitu ya. Ya. Itu ya teman-teman ya, buat para sepeda. Lalu mobil, ya, Enak mobil. jadi apologet ya. Ya. Lagi nunjukin data. Iya. Ya. Sambil teman-teman perhatikan ya. Jadi sebenarnya nggak peduli kalian mau ngapain tuh nggak peduli. Masalahnya sekarang yang diperdulikan bawa-bawa firman gitu loh. Padahal dia bukan Kristen. Nah, ini dia nih, ya. Udah kalian lihat ya. Lanjut terus deh.
lembar per lembar. Ya, kita ganti-ganti. Ya, Ya. shopping ya, shopping dari donatur. Enak jadi apologite. Iya, pundi-pundi. Nah, lihat. Nggak kelihatan bang. Coba. Coba dipindahin lagi. Seperti kayak tadi itu. Dipindahin terus dibalikin lagi. Balikin ke Bang Degot. Dibalikin lagi. Balikin ke Bang Degot. Dibalikin lagi. Balikin ke Bang Degot. Tamatan sekolah pendeta nggak benar ya teman-teman ya. Dia tamatan sekolah pendidikan agama Kristen. Jadi dia sarjana pendidikan agama Kristen atau disingkat dengan SEMPA ya. Disingkat dengan SEMPA gitu ya teman-teman ya. Kalau dia tamatan sekolah pendeta disingkat itu sekolah teologia. Ya. Ya, jadi dia tamatan dia Sempak adalah merah sarjana ya? pendidikan Iya, Bang. agama Kristen. Jadi Kayak guru agama iya. kayaknya. Jadi ini Ilmu manajemen. kenapa Kak? Yang ilmu manajemennya Enggak, yang gini Kak. kemarin. Gini Oke, Kak. lanjut. Oke. Iya, enggak, kita Lanjut, mau lanjut. menjelaskan gini FK aja sebentar ya. supaya teman-teman di bawah teredukasi. Jadi kalau dia bilang dia katanya sekolah pendeta, yang sekolah pendeta itu dia jurusannya adalah teologia atau disingkat dengan STH, ya. Tapi kalau ini sarjana pendidikan agama Kristen, ini biasanya ke guru dia jadinya. Harusnya dia jadi guru agama Kristen gitu. Jadi ini kalau disingkat gelarnya jadinya SEMPA ya teman-teman ya, sarjana pendidikan agama Kristen gitu. Jadi udah Nggak ada tahu kan merah ya? kebohongannya Nggak ada merah ya bang ya? Iya, guru Sempak agama. dong ya. Oh iya. Oh. Nggak ada SEMPA aja. Jadi harusnya kalau dia ngaku sekolah pendeta, harusnya dia sarjana teologia, STT. bukan sarjana pendidikan agama Kristen gitu. Iya. Ini di STT Kak. Dia di STT tapi dia bukan jurusan kependetaan atau pastoral nama fakultasnya biasanya. Gitu ya teman-teman ya, karena kita juga sekolah teologi ya kawan-kawan. Jadi ya kebohongan seperti ini harus kita bongkar kawan-kawan ya. Jadi jangan dia ngaku-ngaku, oh saya sekolah pendeta, saya sempat jadi pendeta di Protestan katanya gitu. Pembohong kau RK ya. Kita sudah selidiki ternyata kau tuh sarjana pendidikan agama Kristen dan ini harusnya kau jadi guru. Dan betul kau pernah jadi guru. Bintang. Berarti Iya Kak. oke Iya. lah dia Kristen tapi berarti dia terafiliasi untuk mendoxing denom-denom Katolik apa segala macam, berarti dia mau duit ya Nah. dari Iya, jadi gini Kak, ternyata kita dapat informasi, ternyata teman-teman Katolik itu di-prank sama si RK. Dia kan ternyata dia kan baru gabung tuh di Katolik. Ternyata dia itu sudah memang Kristen dari sejak lahir, ya kan? Nah, baru
iya, oleh karena perutnya, oleh karena kebutuhannya, dia sempat masuk ke Islam. Wow. Gitu. Dia masuk ke Islam karena apa? Karena di situ ada orang yang mendanai kebutuhan hidupnya. Gitu. Wow. Yang mendanai kebutuhan hidupnya, ya kan? Dan dia sempat diajari Kak, gimana bercocok tanam, sayur, jagung dan lain-lain itu. Yang ketika dia gabung ke NGO Kak. Gitu. Nah, ternyata program itu gagal. Karena memang si RK nggak bertanggung jawab melakukan program itu. Akhirnya dia didepak dari situ. Lalu dia lihatlah TikTok ini, loh bisa juga dicari uang nih dari TikTok ini. Nah, di situlah. Tapi awalnya dia di Facebook kayak. Awalnya di Facebook, di situ dia sudah berkarya dia dalam dunia apologet. Dan tapi di situ betul kata Kak Skala, dia bawa Islam. Tapi ketika dia masuk ke Katolik, dia memprank teman-teman Katolik bahwa dia katanya dari Islam, padahal sejak lahir dia Kristen. Mirip-mirip ya sama si Agathel Palermo ya. Agathel Palermo. Iya, mirip-mirip ya. Patut kompak sangat mereka ya. Jadi kita teman-teman ya. Islam ya, Bintang. Pernah Islam karena kebutuhan, Bang. Oh, subhanallah. Itu ketika dia di NGO. Dan ketika itu hidupnya dari NGO itu. Gitu, Bang. Lanjut. Tapi